Salam Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Selamat berjumpa dengan saya Pak Dejayeng Pangudar Nalar. Teman-teman pecinta budaya, mari kita lanjutkan ajaran tentang Sangkan Paraning Dumadi yang kemarin sudah saya awali dari Manunggaling Kawula kelawan Gusti. Tetapi sebelum saya melanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng. Terima kasih atas dukungannya, semoga video ini bisa berlanjut. Teman-teman atau para pemirsa semuanya, apa yang disebut Manunggaling Kawula kelawan Gusti seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Manunggaling Kawula kelawan Gusti itu saya ibaratkan sebagai sungai. Karena setiap sungai itu mengalir melewati kerendahan alam sekitarnya. Dan sungai bisa menampung tiap-tiap aliran mata air yang melalui jalan kerendahan. Tiap sungai mempunyai kegunaan bagi masyarakat sekitarnya. Yang ini tentunya adalah sungai yang hidup, sungai yang mengalir. Sebaliknya sungai yang mati tidak ada gunanya bagi kita semuanya. Walaupun sungai mampu menampung semua aliran dan pembuangan kotoran dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi sungai tidak pernah protes, apalagi menuntut imbalan. Karena sungai tidak pernah meninggalkan prinsipnya, prinsip jalan kerendahan. Sungai tidak pernah mengurusin alirannya. Bahkan manusia dibiarkan mengambil manfaat dari aliran itu. Sungai sendiri hanya bertujuan membawakan air ke dalam lautan yang bebas. Setelah itu hilanglah nama dan bentuk daripada sungai. Tiap sungai memiliki ciri khas tersendiri dalam liku dan derasnya aliran. Tiada sungai atau tidak ada sungai yang meniru aliran sungai yang lainnya. Tiap sungai mempunyai kondisi tempat yang berbeda, tetapi senantiasa hanya mempunyai satu tujuan, yaitu lautan bebas. Itulah cerita sungai dalam Kawula Gusti menurut ujaring kondo dari para leluhur pendahulu kita. Ini sangat sederhana sekali, tetapi pantas untuk kita renungkan. Sangkan Paraning Dumadi adalah jalan gaib menuju kersaning Gusti. Jalan gaib itu adalah khas bagi kita masing-masing yang mampu membawakan kita ke dalam hening. Oleh sebab itu tidak perlu kita mencari guru kalau kita sudah mengalami hening. Karena sesungguhnya guru adalah murid pribadi dan murid adalah gurunya pribadi. Ini yang dinamakan guru sejati. Tidak ada sungai yang sama liku alirannya. Artinya kita tidak perlu mencontoh jalan kehidupan orang lain. Semua guru itu pasti mempunyai nama. Siapa yang masih mengagungkan namanya, siapa yang masih membesarkan namanya, tentu masih membina rasa keangkuhan orang itu. Tetapi sebaliknya, kalau rohaniawan yang sudah manunggal kersaning Gusti, biasanya sudah bebas akan kebutuhan hidup, kebutuhan yang berpangkal dari duniawi. Itulah sekedar pengertian tentang Manunggaling Kawula kelawan Gusti yang saya istilahkan dengan curiga manjing rongko atau rongko manjing curiga. Curiga itu keris. Pengertian dari curiga itu keris ibarat sukma sejati yang diciptakan oleh Gusti Kang Maha Suci, sedangkan keris itu sendiri adalah bikinan para empu. Warongko itu selubung atau tempatnya keris
artinya raga manusia wadahnya sukma sejati tadi. Yang dinamakan warangka itu adalah raga yang berasal dari Surya, Candra, Kartika, angin, air, api, dan tanah. Yang diciptakan oleh Gusti dengan sabdanya. Sedangkan warangka dibuat dari kayu oleh para ahli seni. Curiga manjing warangka artinya adanya sukma di dalam raga selama masih mangono di dalam bawanandriya. Sukma manusia masih ada di dalam raga. Sedangkan warangka manjing curiga artinya kebalikannya, yaitu raga abdinya Gusti Kang Maha Suci yang tadinya katon atau kelihatan menjadi tidak terlihat karena daya kuasanya sukma sejati, sehingga raga tertutup oleh kuasanya Gusti. Ini namanya warangka manjing curiga atau disebut jumbuing kawula kelawan Gusti. Jumbuing kawula kelawan Gusti itu apa? Sudah selayaknya bahwa kita sebagai manusia harus sering atau setiap saat mengucapkan rasa bersyukur kepada Gusti Kang Maha Suci yang sudah menciptakan kita sebagai manusia dan siap untuk menjalankan apa yang menjadi sabdanya. Itulah kawruh manunggaling kawula kelawan Gusti sebagai bekal untuk masuk ke ngelmu sangkan paraning dumadi. Sekarang kita mulai dari yang disebut ngelmu sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu terdapat 3 kata, yaitu sangkan, paran, dan dumadi. Apa yang dinamakan sangkan? Sangkan adalah asal muasalnya si hidup, yaitu hidup dari Gusti Kang Maha Suci. Sedangkan paran adalah arah atau tujuan atau yang dituju si hidup ditujukan kepada guwa garbanya ibu. Dumadi yang dimaksud adalah si hidup dari gotro ada di dalam rahim tadi, dumadi atau berubah wujud menjadi jabang bayi. Saya ulangi, sangkan atau asal tadi yang dimaksud adalah dari Gusti Kang Maha Suci, sedangkan paran yang dituju adalah si hidup tadi masuk ke dalam guwa garbanya sang ibu atau yang biasa saya sebut dengan bumi suci. Sedangkan paran adalah lahir ke dunia ini dari guwa garbanya sang ibu. Jadi mohon maaf, paran di sini bukan paran menuju Gusti setelah kita hidup. Sedangkan dumadi tadi, si hidup yang dimaksud adalah benih hidup dari Gusti Kang Maha Suci tertanam di bumi suci atau guwa garbanya ibu, terus lahir di bumi mulya atau jagat raya ini. Jadi ngelmu sangkan paraning dumadi itu adalah prosesnya terjadi manusia setelah adanya atau diciptakannya Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa itu adalah ciptaannya langsung dari Gusti Kang Maha Suci. Sedangkan kita ini berasal dari 3 rasa yang dinamakan Trimurti Sari Rasa. Rasa yang pertama yaitu rasa dan titising restu dari Sang Maha Hidup yaitu Gusti Kang Maha Suci. 2. Dari rasa rasaning bapa, artinya bakalan purwa yang dimaksud wiji benih, maksudnya mohon maaf komo atau sperma tertanam di rahim ibu. 3.
Dari rasa rasaning ibu, artinya isining budi. Maksudnya tanah subur di dalam gua garbo ibu tadi tertanam benih unggul yaitu komo atau sperma, kemudian lahir tukul benih atau wiji tadi sebagai manusia di muka bumi ini. Jelas ya. Jadi sangkan paraning dumadi itu, sangkan itu dari Gusti Kang Maha Suci, paran itu tumuju kepada gua garbanya ibu, dumadi itu dumadining gotra lahir sebagai jabang bayi di muka bumi ini. Ini adalah inti dari ngelmu sangkan paraning dumadi, atau yang dianggap sebagai perjalanan hidup dengan purwa, madya dan wusana. Tetapi di sini bukan wusananing urip. Kalau wusananing urip itu kita pasti di dunia terlebih dahulu atau kita itu hidup lebih dulu, baru meninggal menuju kang murbing dumadi. Nah, pertanyaan saya, kalau kita meninggal menuju kang murbing dumadi atau manunggal kelawan Sang Maha Hidup, jalan mana yang harus kita lalui? Di sini perlu kita cari jalan mana yang harus kita lalui supaya kita tidak kesasar nantinya. Sekarang saya akan sampaikan tentang ujaring kondo seperti yang saya sebutkan tadi yang berhubungan dengan manunggaling kawula Gusti. Setelah Gusti Kang Maha Suci menciptakan bumi dan tumbuh-tumbuhan, juga menciptakan langit dan isinya yaitu Surya, Candra, Kartika dan Himanda yang disebut jagat gumelar seisinya ini. Kemudian Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Kuwasa dengan kuasanya menciptakan sepasang manusia laki-laki dan perempuan untuk menjaga alam semesta ini. Dengan keberadaan sepasang manusia yang berlainan jenis itu, yang dilengkapi dengan cipta, rasa, karsa, cinta dan kasih sayang. Dengan berkembangnya cinta dan kasih sayang mereka, maka lahirlah manusia sampai sekarang ini. Jadi keberadaan kita ini berkat olah rasa dan cintanya Bapak Ibu kita yang direstui oleh Gusti Kang Maha Suci. Jadi jelas apa yang sudah saya sampaikan di depan, tolong dipahami secara sungguh-sungguh agar kita paham ngelmu sangkan paraning dumadi itu.